wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zifanya Leticia Octaviana. Nama saya Aura Zahra. Kami dari kelas 10-5 akan membuat podcast yang bertemakan sinkronis dan diakronik. Kau coba jelaskan tentang sinkronis itu apa? Jadi sinkronis adalah cara berpikir yang luas dalam ruang, tetapi terbatas pada waktu. Dalam ilmu sejarah, sinkronis berarti mempelajari peristiwa sejarah, masa atau waktu tertentu dan secara lebih mendalam. Aspek-aspek peristiwa yang ditekankan adalah penyebab, tokoh, dampak, dan tempat, Terus ciri-ciri berpikir sinkronis itu apa aja sih? Mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu, menitik berantakan kajian pada pola, gejala, dan karakter, bersifat horizontal, tidak memiliki konsep perbandingan, cukup kajian lebih sempit, kajian simetris, sifat kajian mendalam. Nah, jadi apa sih manfaat sinkronis tuh? Jadi manfaat sinkronis berpikir adalah untuk memahami peristiwa sejarah mendalam dan mengetahui informasi dari aspek-aspek selain kronologi, Nah, terus konsepnya apa? Sinkronis dalam sejarah adalah cara mempelajari peristiwa sejarah dengan pada masa atau waktu tertentu. Ada contoh-contohnya nggak, Ra? Ada contohnya susunan pada saat tragedi G30S atau PKI dan suasana di Jakarta ketika pembacaan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, jadi kan tadi tentang sinkronis. Sekarang coba kamu jelasin tentang diakronik. Diakronik itu apa sih, ya? Diakronik adalah cara berpikir yang menganalisis atau meneliti suatu hal secara kronologis atau runtun dengan memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Dalam ilmu sejarah, pendekatan diakronik digunakan untuk menganalisis perubahan dari atau waktu ke waktu yang lain. Dengan pendekatan ini, sewajarnya dapat memahami dampak perubahan alasan dibalik munculnya peristiwa tertentu dalam sejarah. Jadi sekarang apa ciri-ciri berpikir? Ciri-ciri berpikir diakronis adalah bersifat vertikal, bersifat historis, berkesinambungan, memiliki konsep perbandingan, cakupan pembahasan lebih luas, menyeluruh dan mendetail, dinamis, lebih menekan pada proses, durasi, terus bergerak, hubungan kualitas, sifat naratif, berproses, dan bertransformasi. Nah, jadi sekarang apa manfaat diakronik itu? Manfaat berpikir diakronik adalah untuk mengajarkan cara berpikir secara kronologis yang teratur dan beruntun, mengetahui urutan waktu secara runtun dari setiap kejadian yang telah terjadi pada masa lalu, mengetahui sebab dan penyebab terjadinya peristiwa sejarah, melihat masyarakat sebagai hal yang terus bergerak aktif dan mempunyai hubungan. Nah, kan tadi udah. Sekarang apa perbedaan sinkronis dan diakronik? Ulang, ayo nanti kuat hancur ya, gue belum kasih ya. Ayo. Nah, kan tadi udah. Sinkronik dan diakronik dijelaskan secara detail. Sekarang apa perbedaan sinkronis dan diakronik itu? Cara berpikir sinkronis meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Sementara itu, cara berpikir diakronis memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Jadi itu yang sudah Aura dan Jipa jelaskan tentang sinkronik dan diakronik. Dan sudah kami beritahu juga perbedaan sinkronik dan diakronik itu apa. Mohon maaf bila ada salah kata Atau pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.